Al-Khairiyah. Ternyata Al-Khairiyah itu satu yayasan yang bukan main-main. Ternyata salah satu pendirinya seorang pahlawan ya, Pak. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa qurra'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, wabil khusus pada para kiai, para ustaz-ustazah, pengurus yayasan, pesantren, sekolah, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMK, madrasah, semuanya dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Kabupaten Bekasi. Kali ini untuk perdana kami ada di Yayasan Islam Al-Khairiyah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kita akan ikut sejarah Al-Khairiyah berdiri di sini itu tahun berapa, seperti apa, nanti di sini pendidikannya seperti apa, dulunya ada berapa, muridnya ada berapa, di saat pandemi COVID-19 seperti apa yang dilakukan, apakah terpuruk, apakah kita semangat dan bangkit untuk ada pelajaran maupun melalui online, dan tentunya kita akan nanti keliling jalan, kita lihat kondisi, keadaan, ruangan-ruangan semuanya yang ada di Yayasan Islam Al-Khairiyah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sekarang kita ada bersama para guru, kita tanya-tanya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Guru Awaludin. Awaludin. Sama Pak Guru Nur Hidayat. Nur Hidayat. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah makan cireng 2 potong. Cireng itu apa Pak? Aci digoreng. Oh, gitu cireng. Kalau saya sabu-sabu, Pak. Apa itu Pak? Bubur, Pak. Karena lupa Mas. Sabu-sabu. Sabu-sabu. Sarapan bubur maksudnya. Sarapan alam. alam. Kita mau tanya-tanya soal Al-Khairiyah. Saya melihat searching di di Google tentang Al-Khairiyah. Ternyata Al-Khairiyah itu satu yayasan yang bukan main-main. Ternyata salah satu pendirinya seorang pahlawan ya, Pak. Betul, Pak. Subhanallah, saya baru tahu. Setahu pengetahuan saya, karena saya bukan orang lama, bukan asli orang Bekasi, sehingga yang kita tahu adalah Al-Fatah ya, yang Kiai Nur Ali ya. Ternyata di Al-Khairiyah juga salah satu pendirinya adalah seorang pahlawan nasional. Jadi perlu saya sampaikan kepada bapak ibu semuanya, Yayasan Al-Khairiyah tepatnya di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Salah satu pendiri pertama kali Al-Khairiyah adalah seorang pahlawan. Kiai Syam'un, Pak. Ya? Kalau pendiri aslinya. Kalau yang pahlawan itu? Iya, Kiai Syam'un. Kiai Syam'un namanya Al-Khairiyah. Nah, ini mau tanya-tanya sejarah tentang soal Al-Khairiyah, karena saya lihat searching di situ Pak, ada hubungannya dengan pahlawan. Bagaimana Pak Guru? Ya, Pak, ada dulu. Ya silakan Pak Awal aja dulu. Silakan Pak Awal. Dijelaskan segamblang-gamblang. Sambil nyantai aja. Oh, gitu ya. Usah tekan, nyantai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Nah, kembali lagi bahwa berdirinya Al-Khairiyah ini memang sebagaimana tadi dikatakan bahwa Al-Khairiyah ini adalah dibangun oleh seorang pejuang nasional yang bernama Kiai Syam'un. Kiai Syam'un. Kiai Syam'un. Namanya Rofi Surya. Nah, Bekasi. betul. Brigjen, beliau pangkatnya Brigjen. Dan beliau pun salah satu adalah pendiri NU di daerah Citangkil ya. Serang. Daerah Serang. Keresidenan Iya. Serang. Jadi beliau adalah seorang ulama yang berada di daerah waktu itu Jawa Barat, sekarang itu kita kenal dengan Banten atau Serang. Beliau adalah salah satu tokoh NU juga, pendiri dari di sana. Nah, kemudian banyaklah dari orang-orang tua kami, para guru-guru kami itu belajar ke sana, akhirnya membawa yang namanya Al-Khairiyah ini ke Bekasi. Jadi kenapa kita tetap membawa nama Al-Khairiyah? Karena kalau dalam istilahnya orang NU itu adalah tabarukan. Kita menyambil sebuah keberkahan dan juga sebuah sanad yang menyambung. Jadi nggak hanya sekedar ecek-ecekan Al-Khairiyah ini.
memang sesuatu yang amat besar. Nah, kemudian bahwa Al-Khairiyah berada di Kabupaten Bekasi ini itu cikal bakalnya sudah berdiri pada tahun sekitar 1950-an. 50 baru beberapa tahun bisa berdekat ya. Betul. Cuman memang kondisinya pada waktu itu masih yang sifatnya adalah sebuah kelembagaan yang sifatnya masih tradisional. Zaman dulu lah istilahnya. Kalau sekarang kan sudah berupa berbentuk sertifikat, berbentuk legalisasi secara hukumnya sudah ada berbentuk yayasan. Dan alhamdulillah dari apa yang sudah diamanatkan daripada orang-orang tua kami, para pejuang-pejuang kami, khususnya para masyayikh dan para asatid yang ada di Tambun Selatan, bil khusus adalah Setia Mekar. Ini kita terus sampai sekarang eksis membangun bagaimana sebuah generasi yang senantiasa bisa menjadi sebuah harapan. Jadi bukan hanya sekedar harapan bagi orang tua, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah harapan yang besar untuk bangsa dan negara. Karena apa? Karena pada konsepnya madrasah itu bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana belajar agama, tetapi di situ pun diterapkan sebuah disiplin-disiplin ilmu yang sifatnya adalah bisa untuk berkompetisi dengan yang bukan dari madrasah. Dan alhamdulillah dengan komitmen yang terus kita bangun sampai sekarang ini, kita berharap madrasah ini bisa menjadi yang terbaik. Karena apa? Saya pun bangga menjadi lulusan madrasah. Gitu. Mungkin ditambahkan dengan struktur hidayat nanti. Ya baik, terima kasih. Ya, memang benar ya bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah yang berkembang di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini adalah merupakan cabang atau bisa dikatakan ya penerus atau pelanjut dari perguruan Islam Al-Khairiyah yang ada di Citangkil, Cilegon sekarang saat ini. Bahkan kalau di sana itu sudah sampai ke tingkat universitas ya. Ya ada pondok pesantrennya juga. Sementara kami ini masih bergerak dari TPQ, MI, MTS sampai MA. Ya, dan memang awal mulanya kita juga tidak tidak semasyhur saat ini ya, karena memang para pendahulu kami itu awalnya hanya mengembangkan MI dan MTS saja. Kemudian tahun 2007 kita menjadi kelas jauh atau filial dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Setu ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 akhir kemarin kita sudah diresmikan oleh pemerintah dengan dapat izin operasional sekolah untuk lembaga Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Seperti misalnya kita menerapkan protokol kesehatan, ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah disarankan oleh pemerintah kita. Ya mudah-mudahan dengan demikian bahkan kami pun guru-guru kami sudah ada yang divaksin gitu. Ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada berapa orang guru di sini ya? Baik. Kalau berbicara SDM yang kami miliki mulai dari tingkat MI, MTS dan MA ini bisa berjumlah 50 lebih, Pak. 50 lebih. Iya, 50 lebih. Karena memang Alhamdulillah. Jadi memang tetap insya Allah dengan SDM yang ada kita terus akan berkontribusi, bersaing bagaimana pada dasarnya dan konsepnya kita membangun sebuah pendidikan yang senantiasa bisa membawa sebuah kemaslahatan. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana nanti mereka bisa mampu bersaing, mereka hidup di dunia, akan tetapi ini bisa menjadi sebuah bekal mereka. Dengan kondisi zaman juga. Dengan kondisi zaman. Apalagi gitu. milenial ini di saat media sosial sudah digandrungi, media elektronik semua sudah ini, kita harus mengikuti. Betul. Digital. Dan ada persiapan di sini semuanya.
Insya Allah Pak. Nanti kita lihat. Iya insya Allah. Kalau untuk muridnya ada berapa Pak? Kalau untuk muridnya, kalau di tingkat MI sudah mencapai 100 orang kurang lebih ya. Kalau semua Untuk secara keseluruhan ya kisaran di atas 200. semuanya. Ya. Kalau untuk MA-nya Untuk MA-nya sendiri kita untuk tahun ini sudah menerima kurang lebih 20 siswa baru ya. Dan targetnya berapa? untuk target kita masih belum ada target yang lebih signifikan, tetapi yang jelas minimal kita satu rombel sudah tercukupi. Kalau apa namanya bisa pandemi COVID-19 ini ada penurunan nggak? Ya, alhamdulillahnya untuk MA Al Khairiyah ini kami tidak merasakan ada penurunan, Pak ya. Kalau untuk semuanya termasuk murid-murid Ya, yang Bahkan kalau saya lihat ini malah semakin ada sebuah keberkahan tersendiri apa Pak. itu pertanyaan? Ya contoh begini, kayak seperti di MI itu kita sudah hampir bahkan mau menerima 4 kelas ya, Iya, setet ya. insyaallah. Ustadz Nurhidayat kita udah mau menerima 4 kelas, kemudian kita di Al Sanawiyahnya pun sudah hampir dapatlah 60 lebih, ya sudah hampir mau 3 kelas juga, doakanlah senantiasa bisa terus bertambah. Kemudian juga aliyahnya alhamdulillah memang ini baru tetapi alhamdulillah sudah ada sebuah peningkatan. Dan saya berharap dari doa hukum lah, dari doa dari para masyayikh, para asatidz, para wali murid dan lain para sebagainya. alumni. Dan khususnya para alumni ini. Luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan para alumni ini bisa terus membantu kita dalam syiar dakwah khususnya dalam dunia pendidikan. Seperti gitu Ustaz. Terutama kepada para alumni itu kan dulu pernah belajar di sini di institusi ini menjadi seorang yang luar biasa. Nah, ketika dari sisinya jangan lupa seorang yang besar adalah seseorang yang selalu mengingat akan jasa-jasa para gurunya sehingga sampai kapanpun akan selalu mengingat. Nah, sekolahnya dulu adalah yayasan dari Al Khairiyah, akan sampai kapanpun Al Khairiyah tetap akan selalu dikenal dan tentunya hanya dikenal. Kalau ada rezeki jangan lupa. Begitu. Alhamdulillah alumni kita ini ada yang sudah sampai level DPRD. Subhanallah. Ya. Keren. Ternyata alumni Al-Khairi sudah ada yang menjadi satu kebanggaan sendiri. Makanya Bapak Ibu semuanya jangan sengkan-sengkan untuk menyekolahkan pendidikan anaknya di yayasan Islam Al-Khairi. Nah, bicara soal pendaftaran Pak, kalau Ya. saya udah belum pendaftaran gimana tuh? Kita memang kalau pendaftaran ini selama pandemik ini kita lakukan baik secara online, maupun secara offline. Nah, tapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman Al Khairiyah pun terus berpacu dengan sebuah IT dengan teknologi yang ada. Ya tadi itu kita mulai sebuah Dimulai pendaftaran dari bulan apa, tanggal berapa, tanggal berapa? Oh, kita ada 3 gelombang, Pak. Bukan satu, Iya. kemudian nanti bisa hubungi call 0813 8353 4327. Saya ulangi lagi, kalau kepingin tanya secara langsung melalui WA, melalui telepon, dimanapun berada, ada di Bekasi. Bekasi itu meliputi kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi. Betul, maksudnya, betul. Ya. Nah itu bisa langsung kontak ke 0813 8353 4327. Tanya di situ itu tentang Yayasan Al Khairiyah. Dan tambahan, jadi sekarang ini dari calon murid atau calon dari wali santri lah, wali murid ini terkadang bertanya tentang apa sih itu madrasah. Iya. Nah ini kan yang perlu diangkat. Jadi madrasah ini kan berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sekolah, gitu kan. Terkadang ada orang bertanya apa sih madrasah? Iya. Nah gitu. Saya pengen sekolahnya ke SMK aja, saya pengen ke STM saja. Padahal pada konsepnya bahwa madrasah ini adalah sebuah wadah pendidikan yang memang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Agama, begitu. Jadi kalau dibilang menurut kata Ustadz Nur Hidayat adalah memang satu tingkat dan bukan hanya namanya saja berbeda. Iya namanya. Orang pondok pesantren saja udah diakui sekarang ada. Nah, itu dia. Orang pondok pesantren udah bisa itu ijazahnya untuk mencari pekerjaan bisa. Betul. Kan? Apalagi madrasah. Ya, Bahkan di
bahkan sekarang ini kalau saya melihat banyak para di kalangan perusahaan itu lebih mencari cenderung yang lulusan madrasah. Karena mentalnya seperti itu. Nah, itu dia. Karena memang apa? Karena perusahaan itu terkadang sudah berpikir, wah madrasah pasti mempunyai sebuah akhlak, moralitas, mental yang memang sudah berbasically dari agama. Revolusi mental. Lah, kalau menurut kata Pak Jokowi, revolusi mental lah. Itu Betul. sudah pasti. Insya Allah. 99% gitu. Nah, itu dia. Benar. Jadi memang jangan sampai kita mencari atau menuntut sebuah ilmu itu karena berorientasi kepada dunia. Karena apa? Kalau kita menuntut ilmu berorientasi hanya sekedar pada dunia, maka hanya dunia lah yang kita akan peroleh. Tetapi kalau ilmu ketika kita mencari belajar atau mencari ilmu dengan sebuah orientasi dunia wal akhirah, maka insya Allah bukan hanya dunia yang kita akan peroleh, tetapi akhirat pun akan kita gapai dengan sebuah kebahagiaan yang lebih hebat. Bahkan saya teringat, Ustadz, di dalam Al-Quran tentang nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, di mana Luqmanul Hakim ini berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Jadi yang tetapi Luqmanul Hakim tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan engkau makan setelah aku tidak ada? Tetapi yang dipertanyakan adalah fondasi sebuah nilai agama. Nah, makanya amat beruntunglah bagi para wali santri atau wali murid yang sudah mempercayakan anaknya itu bisa masuk, bisa berada di sebuah lingkungan, sebuah madrasah. Karena dengan sebuah nilai-nilai pendidikan agama yang terus kita bangun, yang terus kita bina kepada generasi sekarang ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah landasan akan sebuah kemakmuran, kehebatan daripada sebuah negara yang senantiasa kita bangun dan kita cintai sekarang ini. Oke, Pak, terima kasih. Nanti kita langsung lihat Yayasan Al-Qaryah seperti apa sih? Nanti Bapak Ibu juga. Para wali murid, terutama yang ada di Qaryah, ayo kita ikuti, kita jalan-jalan. Di sini kita semuanya itu di bawah ada sekitar di bawah 6, di atas ada 3. Kemudian 1 dipakai untuk lab komputer dan lain sebagainya. Ayo kita lihat ke musolahnya. Alhamdulillah memang inilah sebuah dasar yang kita bangun, bahwa sebuah Ruang kelas. sekolah itu tanpa adanya pendidikan, tidak adanya sebuah wadah sarana dalam sebuah ibadah akan menjadi kurang luar biasa lah biasanya. Nah, ini adalah salah satu daripada sarana tempat kita beribadah. Ada tempat wudhunya, bahkan kita siapkan adanya taman dan lain sebagainya. Ya, kita mau langsung ke sana, silakan kita sambil jalan-jalan lah, menikmati keadaan daripada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah yang ada di baik MTS maupun Madrasah Aliyahnya. Ya, ini lapangan, karena kita memang berada di luas tanah sekitar 2.240 meter. Ya, jadi memang cukup luas, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun lokal lagi ini. Alhamdulillah ini. Prestasi para peserta didik kita, ya. Ini prestasinya banyak sekali, saya bacakan di sini. Di antaranya adalah penghargaan sekolah aktif literasi tingkat nasional tahun 2020. Literasi, Pak ya? Iya. Di atas ada di kantor, ada menulis puisi juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional 2019 baik MTS maupun MA. Tingkat nasional, Pak ya? Iya. Subhanallah. Terus kompetensi sains madrasah KSM tingkat kabupaten dan provinsi tahun 2019 baik MTS maupun MA. KSM, Pak? KSM. KSM juga juara? Iya, dapat ya, tingkat provinsi. Masuk ke tingkat provinsi, maksudnya seleksi provinsi. Kemudian Paskibra juara Madya 3 se-Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten tahun 2017. Juara tingkat Madya 3, juara Madya 3.
paskibraka. Wah, Iya. kita kalau paskibra itu luar biasa, Ya. Pak. Kemudian ada Porseni dan MIPA juara harapan 1 se-Indonesia tahun 2016. Indonesia, Pak. Iya. Oh, Dan lain subhanallah. sebagainya banyak ya. Iya, ya, banyak Ini sekali. diantara sebagian Jangan dari jelaskan satu persatu, betul. banyak deh. Tapi prestasi-prestasi yang terbaik adalah tadi. Iya. Salah satunya adalah masuk se Indonesia. Betul. Ini di belakang Bapak ini ada visi dan misi MTS Al Khairiyah. Nah, ini visi dan misi dari Al Khairah. MTS Al Khairah visi terwujudnya lulusan yang religius, cerdas, terampil, dan inovatif. Iya. Kemudian misi, satu, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan umum di sekolah. Dua, mewujudkan insan yang agamis, cerdas, dan berakhlak. Ya. Tiga, kemudian ini nanti dibaca sendiri. Pokoknya banyak deh. Iya. Nah, ini tujuannya salah satunya mempersiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang paling mulia adalah berakhlak mulia. Ya. Keren. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan ragu-ragu untuk menitipkan anaknya pendidikan di Yayasan Al Khairiyah. Nggak apa-apa, Pak ya. Ya, gitu. Pokoknya tempat yang di sini sangat asri banget karena banyak pepohonan, jadi sangat indah. Sehingga Bapak Ibu anaknya nggak hitam deh, panasan. Nggak kayak saya hitam. Tapi itu manis, Pak. Udah kayak kereta api. Prestasi. Silakan. Lampunya bisa hidupin. Hidupin, Kak Rahman. Ini ber-AC, Pak. Kita di sini ada lab komputer, kemudian juga nih ada lab bahasa. Memang tapi karena memang tidak difungsikan dengan maksimal, jadi kita off dulu untuk lab bahasanya. Lagi di servis karena memang karena terlalu lama nggak digunakan, jadi memang perlu diperbaiki. Nah, kita baik secara ujian pun kita sudah mandiri di sini, sudah menyediakan sebanyak berapa unit sekarang? 20 unit. Itu di pojok sendiri lab IPA itu, Pak. Bahan-bahan untuk lab IPA. Iya. Ya, seperti ini dulu kita, dan memang kita sudah tunggal bangkunya. Sudah satu-satu seperti sistem perkuliahan, karena memang kita sudah membiasakan anak kelas 12 ini, biar nanti ketika kuliah pun dia sudah tidak kaget lagi dengan bangku posisi sendiri-sendiri. Salah satu manfaatnya seperti itu. Ini guru bagian Saya guru bidang studi matematik. guru bidang studi Matematika. Oke, di Al Khairiyah ini untuk khususnya untuk pembelajaran ya bidang matematika, itu salah satunya kita menampilkan pembelajaran yang unik dan kreatif nantinya. Unik dan kreatif. Artinya bagi para orang tua yang mengidamkan putra-putrinya ingin belajar secara akademik, khususnya di bidang matematika, tidak salahnya nanti bergabung di Al Khairiyah. Karena matematika itu sesuatu yang sangat unik dan sangat menyenangkan kalau di Al Khairiyah ini. Seperti itu, Pak. Untuk Bapak Ibu, orang tua calon siswa yang insya Allah akan mendaftarkan atau masih bingung mencari madrasah sekolah lanjutan, rekomendasi saya khususnya di sini yaitu masuklah di Madrasah Al Khairiyah. Karena di sini semua apa yang ada di benak keinginan para orang tua semua ada di Madrasah Al Khairiyah. Insya Allah Madrasah Al Khairiyah hebat, bermartabat. Saya informasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak yang ingin melanjutkan sekolahnya, baik dari tingkatan SD atau Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kami Yayasan Pendidikan Islam Al Khairiyah masih membuka yang namanya sebuah pendaftaran, yaitu di gelombang ketiga. Dan Sampai ingat, tanggal 10 Juli. sampai tanggal 10 Juli. Dan kami insya Allah sudah mempunyai sebuah komitmen bersama bahwa insya Allah
bagi anak yatim piatu, bagi orang yang tidak mampu, semuanya akan free atau kita gratiskan. Ini adalah sebuah misi yang terus kita bangun untuk kemaslahatan umat. Karena pada dasarnya Yayasan Al-Khairiyah adalah yayasan sosial yang terus ingin membangun dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi silakan, nggak usah ragu dan nggak usah bimbang. Insya Allah dengan mempercayakan pendidikan Yayasan Pendidikan Al-Islam Al-Khairiyah, insya Allah keberkahan akan senantiasa akan kita raih dan kita gapai untuk masa depannya. 0813 835 34327. Jadi silakan bisa melalui baik telepon, WA dan lain sebagainya untuk menanyakan sebuah informasi tentang dunia pendidikan yang ada di Al-Khairiyah ini. Mungkin bisa dilanjut, Ustaz. Ya. Pada akhirnya kami berharap siapapun yang akan menitipkan putra-putrinya di madrasah kami dengan izin Allah siap akan membimbing dan mengkader serta mengarahkan putra-putri Bapak Ibu hadirin sekalian untuk siap menjadi generasi Islam ke depan dan berbekal ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan subscribe-nya semakin banyak dan jangan lupa like dan komennya. Gitu ya. Seperti itu. Dan juga saya nitip satu untuk channelnya juga untuk Al-Khairiyah ya. Jadi silakan bisa dicari di YouTube, bisa di searching tentang Al-Khairiyah TV. Itu banyak sekali profil-profil yang menampilkan tentang keadaan daripada Al-Khairiyah. Semoga berkah selalu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih.